Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Percaya apa enggak? Intinya, gue pernah punya pengalaman mistis yang bisa dibilang agak spiritual gitu. Lupa kenalan ya? Kenalin, nama gue Dodi. By the way, meskipun nama gue nggak keren-keren amat, gue amat sangat mensyukuri nama gue. Asal lu tahu, gue tuh tipikal orang yang mager kalau soal ibadah, khususnya sholat. Ini murni mager aja guys, bukan karena soal ateis atau gimana. So, jangan ditiru ya. Kebetulan, gue tuh saat itu lagi kerja di studio foto gitu. Dan kebetulan juga karena rumah gue jauh dari studio, gue sering nginep di studio. Kebetulan ada satu ruangan buat naruh peralatan studio plus kasur Palembang buat tiduran bocah-bocah. Saking magernya gue balik ke rumah, gue udah terbiasa tidur di ruangan ini. Konon, katanya sih ini ruangan banyak cerita seremnya. Ada penampakan hantu lah, bikin orang yang tidur rap-rapan lah. Tapi kenyataannya gue sendiri gak pernah ngalamin hal itu. Satu hal yang gue yakini, tuh ruangan tuh suasananya lembab dan gelap karena lampunya gak terang-terang amat. Pernah gue dengar dari temen gue, sebut aja namanya Syahrul. Pas dia tidur, ada kepala jatuh dari atas langit-langit ke badannya. Pas dia kebangun, dia teriak histeris. Nyatanya gak ada apa-apa. Serem jir kalau dipikir-pikir. Tapi berhubung gue anaknya cuek sama hal-hal mistis, kalau gue tidur mah udah kayak orang mati jir. Nyenyak banget nyenyak. Suara bisik apa aja kagak bakal kedengeran. Nah, gue inget banget waktu itu hari Kamis yang nginep di kantor ada 3 orang termasuk gue. Kebetulan 2 temen gue si Syahrul sama Khairun ada lemburan ngedit foto. Sedangkan gue ya nginep aja kayak biasanya. Biar balik ke rumahnya Jumat malam gitu. Gue udah rebahan aja di kasur Palembang yang super duper tipis. Sedangkan teman-teman gue masih di depan meja kerjanya. Entah kenapa perasaan gue saat itu kayak gak enak aja. Ekor mata gue seakan ngelihat sekelebat bayangan yang dari tadi ganggu gue banget. Awalnya gue kira gue kecapean. Tapi abis gue kucek mata gue, ternyata ada sosok makhluk hitam gede anjir di depan pintu. Gue atau istighfar, astagfirullahaladzim, komat kamit ketakutan. Tapi abis merem sebentar dan melek lagi, tuh makhluk ngilang. Gue atau ngacir cabut keluar ruangan. Dan si Syahrul sama Kirun ngeliatin gue sambil senyum-senyum. Terus ngeledek gini, kenapa Dot? Abis digangguin ya? Makanya minimal sholat dulu baru tidur. Atau ya doa dah. Jir, masa iya gara-gara gue agak sholat malah digangguin? Ya intinya malam itu gue jadi agak parno tidur. Soalnya baru kali ini gue digangguin. So, gue habisin waktu malam itu ngobrol curhat ngalor ngidul bertiga sama semuanya. Ketiduran karena kecapean. Pagi harinya kayak biasa, gue kerja motret orang-orang yang macem-macem, dari foto keluarga cemara lah, recreate foto wisuda bareng Ayang lah, sampai motoin bocil SMP kapal yang tingkahnya ada aja. Kebetulan hari itu hari Jumat. Gue harusnya pergi Jumatan sekalian jam istirahat siang. Tapi untuk kesekian kalinya, gue milih ngedekem di ruangan. Tidur aja FYI, tiap Jumat tuh teman-teman gue yang cowok muslim pada ke masjid. Sedangkan gue ya malah ngindar. Pikiran gue saat itu ya hitung-hitung waktu yang ada gue pakai buat istirahat tidur siang aja. Mayan lah buat istirahatin mata gue yang udah sepet. Toh ya kali siang-siang ada hantu, gak mungkin lah ya. Badan gue udah rebahan di kasur, mata gue mulai kerasa berat. Kayaknya enak nih tidur, pikir gue. Set, gak berselang lama gue tertidur. Dan jeng jeng jeng, jir, gue liat tubuh gue sendiri woy. Tubuh gue tidur di kasur dengan posisi yang sama kayak pas gue merem tadi. Gue panik. Gue sadar ternyata roh gue melayang keluar dari tubuh gue. Dan anehnya, gue malah makin ngejauh dari tubuh gue. Gue melayang-layang gak jelas. Setiap gue mau ke tubuh gue, malah makin ngejauh. Sekelibat gue kepikiran jir, gue mati dalam keadaan berdosa. Gue belum sholat, mana gue gak ke masjid malah tiduran. Gue berusaha berdoa dalam hati dan baca istighfar, astagfirullahaladzim. Seketika gue kebangun dan gue auto megang-megang badan gue. Gue nyoba mastiin kalau gue bener-bener masih hidup. Gue ngelus dada dan baca istighfar, astagfirullahaladzim.
Badan gue keringet dingin. Gue yakin barusan bukan mimpi, semuanya terasa begitu nyata. Terus gue dengar suara ketawa teman-teman gue dari luar. Wah, ini mah udah selesai Jumatan kali ya. Gue keluar dah buat nyamperin mereka. Dan jir, di luar kagak ada siapa-siapa woy. Terus tadi suara ketawa siapa? Dan pas gue cek jam ternyata masih jam 11 siang. So, bocah-bocah pasti belum pada balik Jumatan. Kaki gue gemeter. Gue coba tenangin diri dan nungguin teman-teman gue balik Jumatan. Pas teman-teman gue udah balik, gue ceritain deh kisah gue tadi. Semuanya pada kompak nyalain gue yang malas sholat. Makanya kayak dikasih peringatan. Dan bisa jadi juga tadi tuh gue dikasih kesempatan kedua buat sholat. Semenjak kejadian itu, gue udah gak pernah lagi tidur di tempat kerja gue. Dan sisi positifnya, gue pelan-pelan berusaha sholat lagi, termasuk sholat Jumat. Gue sadar semakin gue deket sama Tuhan, semakin gue dijauhin dari hal-hal yang buruk. Dari kisah gue jadi sadar kalau gue tuh ngawur banget jadi orang. Akhirnya gue menemukan jalan menuju kebaikan. Dimulai dari rajin sholat. So, buat lo pada yang malas sholat, ayolah jangan sia-siain kesempatan hidup lo buat ibadah. Ya kali hidup doang tapi lupa sama ibadah. Jangan sampai nyesal kita nggak dikasih kesempatan buat bertobat. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.